Embrace 2024 alive and calling. Each step is a story. Each path is a promise. Each journey is a defined calling. Joshua 1 verse 3. I have given you every place on which the sole of your foot treads. 2024, a year to step with courage, to walk into the new path of newness, to open doors for change, a journey into the promised land. Ready for the calling God brings. Bring it on! Mungkin yang baru pertama kali ketemu saya, hari ini saya introduce lagi, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Henry, istri saya tadi Melissa, dan anak saya tadi yang sama saya sudah umur 8 tahun, Jeremy. Ya tadi sudah disaksikan dikit bahwa kita sebenarnya awalnya datang ke New Zealand itu di Wellington, sudah cukup lama sekitar 7,5 tahun, hampir 8 tahun, dan Tuhan bawa kita ke Christchurch di sini. Dan di Christchurch selama 3 tahun ya Tuhan akhirnya bawa kita lagi pindah ke Palmerston North. Saya tahu, sebelumnya yang dari Wellington pernah ditinggal di Wellington boleh angkat tangan? Iya banyak juga. Yang pernah tinggal di Palmerston North? Ngaku dong? Iya, malu-malu. Iya, kita geng ya kan. Terus habis di Palmi 3 tahun, saya sekarang ada di Hamilton. Saya bersyukur sekali ya, mungkin pada waktu pindah-pindah saya juga mikir, aduh kok pindah-pindah. Tapi ternyata Tuhan beri saya keluarga banyak banget ya. Jadi saya ketemu sini teman-teman, waduh saya bersyukur. Tapi kalau saya ingat lagi, kapan sih saya pertama kali ke sini kalau untuk project ya, karena saya ini kerjaannya structural engineer. Ke Christchurch ya pastilah ada gempa di sini ya, harus ke sini. Tapi untuk pertama kali pelayanan di sini saya ingat tahun 2013 pada waktu itu habis gempa dan di sini ada persekutuan. Dan saya dikirim waktu itu ke sini bareng-bareng Pastor Denny. Saya coba cari fotonya nggak ketemu. Tapi setahun berikutnya pada waktu itu persekutuan masih di rumah-rumah ya. Saya lupa mungkin di rumahnya Pak Arnold ya mungkin ya. Terus tahun berikutnya sudah di gedung gereja. Nah saya datang sama Bro Tulus. Iya ada fotonya di sini. Waktu itu masih Tulus. Sekarang Pastor Tulus. Iya tepuk tangan boleh dong ya. Iya. Waktu itu kita datangnya sih. Terus terang aja ya maksudnya baik saudara ya. Tulus gitu lah ya tulus ya. Kita bawain gitar untuk supaya teman-teman di sini dari persekutuan bisa meningkat jadi gereja. Tapi ternyata teman-teman di sini maunya nggak cuma gitar aja tapi orangnya juga. Akhirnya saya juga pindah ke Christchurch tahun berikutnya ya. Nah ini teman-teman wajah-wajah masih ada di sini saya bisa lihat. Ya, saya senang sekali teman-teman setia banget ya. Dan Tuhan juga berkati kita untuk kita dapat kesempatan untuk melayani sebagai gembala di sini. Oleh kemurahan Tuhan tahun 2016 Gereja Indonesia pertama kali berdiri di Christchurch. Tepuk tangan dulu dong. Yeay ya. Ya, ini orang-orangnya belum banyak waktu itu ya. Ini waktu itu sudah termasuk banyak ya. Jadi waktu saya datang sini tadi saya lihat wah banyak perubahan di sini, saya bisa melihat banyak pertumbuhan di sini ya. Terus tahun berikutnya Tuhan berkati lebih banyak lagi ya. Saya bisa lihat di sini ada beberapa wajah-wajah, ada Kak Susi juga ya, ada saya di situ ya. Oke. Saya senang juga yang pada waktu itu belum punya anak, sekarang sudah ada anak ya. Waduh Tuhan berkati luar biasa ya ICF Christchurch ini. Nah kalau sekarang kami tinggal di Hamilton, kami juga memulai gereja yang kecil ya. Bahkan lebih sedikit dari saudara-saudara. Nih ruangannya aja lebih kecil, terus yang di sana, yang pelayanan itu L4, lu lagi. Nah, ya. Jadi saya habis main keyboard, nah istri saya mimpin pujian, terus gantian. Saya di sini khotbah, dia menerjemahkan. Nah saudara-saudara, habis itu kita sama-sama prepare makanan, bersih-bersih dan sebagainya ya. Jadi all in one ya, oke. Tapi berkatnya luar biasa. Nah kalau saya bisa sampai di Hamilton, istri saya juga melalui perjalanan yang panjang, saya nyadarin bahwa itu tadi sudah disaksikan bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Nah saya mau ngajak kita semua hari ini sama-sama belajar tentang calling.
Karena tahun ini IFGF secara global kita sama-sama belajar tentang life in calling. Dan khusus hari ini saya mau ngajak teman-teman kita belajar to understand our calling. Kenapa penting to understand our calling? Karena kalau orang dapat panggilan Tuhan, kadang itu responnya macam-macam ya. Ada yang bilang, yes aku mau, tapi itu jarang, jujur aja jarang. Ada yang bilang, aduh apa untungnya ya buat saya ya. Ada yang bilang, aduh ntar gimana ya, ada pertanyaan gitu. Aduh gimana ntar saya, apa bisa, Kadang yang sayang itu dia sudah jawab, bagus. Tapi setelah menjalaninya, ya putus di tengah jalan, sayang sekali. Karena itu saya ingin berbagi pengalaman, berbagi berkat Tuhan hari ini. Supaya kita benar-benar paham panggilan kita. Supaya kita tahu betapa pentingnya our calling dalam hidup kita. Ya, yuk kita baca sama-sama di kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saudara-saudara bisa lihat ini? Kalau kurang jelas boleh maju ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Anda juga bisa buka handphone suci saudara-saudara semua. Iya, biasanya kan bawa kitab suci, kali ini handphone suci. Yuk baca sama-sama ya, bahasa Indonesianya aja nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan di sini, ayat ini cukup terkenal ya. Seringkali kita penekanannya di yang awal-awal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Yes, betul. Tapi ayo kita baca yang bagian terakhir. Dikatakan bagi siapa itu yang Allah bekerja? Bagi mereka yang terpanggil. Ya betul, yang mengasihi. Siapa yang mengasihi? Itu yang merespon panggilan Tuhan. Dan merespon panggilan Tuhan itu sesuai rencana Allah. Artinya kayak gini saudara-saudara. Panggilan terpanggil sesuai rencana Allah. Panggilan itu berkaitan sama rencana. Our call is related to His plan. Hari ini saya bisa di sini karena ada yang manggil saya, ngajak saya pada waktu itu kita ada meeting, video call meeting sama Pastor Tulus, sama Pastor Denny, sama saya, sama Pastor Gerard. Dari Christchurch, Pastor Tulus sama Pastor Denny, Henry kapan dong kesini? Kalau suruh kesini pasti ada plan saya disuruh apa, benar gak? Ya disuruh bawa firman, mungkin disuruh istri saya disuruh sharing 5 menit sit dan disuruh sekolah minggu, suruh cuci-cuci, mungkin loh ya, mungkin ya, pasti ada plan ya kan. Yang biasanya all in one kan sekarang juga harus ya, semangatnya masih tetap ada sampai sekarang saudara-saudara. Kan nggak mungkin, kok Hendri kesini setelah di sini dicuekin, kan enggak kan ya. Tuhan juga kayak gitu, ketika Tuhan panggil Anda, Dia ada plan. Ada special plan ya untuk kita semua. Nah plan ini penting. Penting. Saya tahu saudara-saudara dalam kehidupan ini, kehidupan yang panjang ini, pasti Anda perlu plan. Amin saudara, kehidupan Anda panjang? Wah kurang semangat, yang mau hidupnya pendek, ayo maju-maju aja saya doain, ayo silakan. Yang mau hidupnya panjang harus ada plan. Jangankan hidup panjang, ke Korea aja ya. Ke Indonesia aja harus bikin plan. Masa naik pesawat mau kemana? Saya nggak tahu ya, pesawat kemana ya. Kan nggak mungkin, harus plan. Baik plan itu secara global, ya nanti saya ke Korea. Maupun plan secara detail, saya ngunjungi si ini, si itu, ya kan. Mau ketemu si ini jam berapa. Ada yang detailnya sampai, wah nanti pesawat kalau telat gimana. Saya harus lari sekian kilometer per jam misalnya kayak gitu ya. Supaya nggak telat ya. Nanti ini dari pesawat ini naik pesawat itu. Nah itu plannya detail banget. Apalagi kehidupan kita. Kalau kehidupan kita nggak ada plan. Saya khawatir seperti bangsa Israel yang putar-putar di padang belantara 40 tahun. Putar-putar aja harus ada plan menuju ke tanah perjanjian. Nah saudara-saudara, saya mau ngajak kita sama-sama untuk belajar tentang panggilan kita. Kenapa? Kalau kita mau tahu plan Tuhan dalam hidup kita, kalau dipanggil Tuhan gimana? Respon dong. Kalau enggak gimana bisa tahu panggilan Tuhan? Saudara pernah ketemu teman yang kayak gini ya? Di chat, centang biru enggak jawab. Pernah enggak? Di chat lagi centang biru enggak jawab. Sehari oke lah dia sibuk 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Apalagi ini kalau salesperson ya. Dia jualan apa? Saya butuh ini untuk hotel gimana? Dia enggak jawab. Gimana?
Nah, seberapa banyak kita kalau dipanggil Tuhan respon enggak? Kalau kita mau tahu rencana Allah dalam hidup kita, ayo kita responi panggilan Tuhan. Responi our call, God's call in our life. Hari ini saya mau ngajak kita semua belajar dari satu orang yang namanya Moses. Di tahun ini sebenarnya kita belajar kitab Joshua. Joshua itu membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi untuk adanya Joshua harus ada Moses dulu. Iya kan? Ya. Seringkali kalau kita menanggapi panggilan Tuhan, kalau saya perhatiin, ada satu pertanyaan yang sering diucapkan yaitu, gimana ya nanti, gimana ya, bagaimana, how, gimana saya jalan, saya kan nggak bisa ini, nggak bisa itu, gimana. Itu pertanyaan penting, tapi saya hari ini mau ngajak kita belajar untuk menjawab 3 pertanyaan penting dan urutannya harus tepat. Kalau enggak, kurang pas ya. Pertama, pertanyaan yang penting itu bukan how, bukan gimana nanti gimana, tapi who. Ya, who itu apa? Siapa? Ya, Moses. Siapa yang panggil? Singkat ceritanya kayak gini ya, kalau saudara kerja sebuah perusahaan, sebelum tahu Anda disuruh apa, disuruh ini, disuruh itu, Anda perlu tahu bos Anda siapa, yang nyuruh siapa. Kalau enggak, Anda disuruh oleh bos yang lain. Ya, yuk kita baca di sini ya. Di kitab Keluaran pasal 3 Anda bisa baca deh di rumah, Keluaran 3 dan Keluaran 4. Tapi saya cepat aja di sini ayat 4 dan 6 dikatakan gini. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berseluruh Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ini jelas sekali ketika Tuhan datang kepada Musa, dia kasih tahu, aku ini Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, dia tahu Abraham siapa, dia tahu Ishak siapa, dia tahu Yakub siapa. Jadi dia tahu dia berhadapan sama siapa. Nah kalau kita coba jawab pertanyaan ini dalam kehidupan kita sendiri. Sebenarnya yang panggil kita itu siapa sih? Saya percaya semua bisa jawab lah. Ya Tuhan, mas simple. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kan temanya alive in calling, gak cuma calling aja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, benarkah our boss yang panggil kita itu Tuhan? Tahu enggaknya kalau kita diuji. Nah ya, barang ini kuat atau enggak, taunya kelihatannya kuat sih. Tapi setelah diuji kita bisa tahu. Kalau yang manggil Tuhan, ya, kalau kita mau putus dari panggilan, maksudnya sudah saya enggak mau lagi. Nah, Tuhan sih gini ya, mestinya kayak gitu kan ya. Tapi seberapa banyak orang putus dari panggilan atau quit dari panggilan bukan karena Tuhan loh. Saya melayani, waduh sekarang sudah saya nggak mau lagi yang melayani. Kenapa? Dia bilang permainan saya jelek. Aduh dia bilang ya, saya ini orangnya suka menyakiti. Aduh dia bilang. Saudara, I hope you got the point. Karena si itu saya mau keluar. Hang on. Yang suruh siapa? Yang panggil siapa? Ya kan? Jangan salah bos, ya. Kalau saudara punya bos, dia suruh kamu pergi ke tempat situ, pasang fondasi, terus di situ ketemu orang yang nyebelin, kita mesti tahu bahwa bos kita sini, yang kasih kita perintah, ya. Bukan orang lain. Seberapa banyak kita itu punya bos yang banyak. Artinya kayak gini, oke kita dipanggil Tuhan, tapi dalam perjalanan pelayanan kita lihat orang bilang begini. Kita lihat kayak saya yang hari pelayanan. Wah saya berharap orangnya banyak. Nah orangnya cuma segini terus saya mulai down. Remember bos kita siapa. Karena dari kita jelas bahwa siapa bos kita, siapa yang panggil kita. Itu akan kita bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Karena kalau kita sudah tahu yang manggil kita Tuhan. Maka Tuhan ini jelas panggil. Di dalam ini dia panggil siapa? Musa, dia panggil namanya. Kalau Tuhan mau panggil, contoh ya, saya kan kenal Roko jauh ya, sudah lama. Tuhan panggil Roko ya, untuk melayani, untuk jadi L1 misalnya di sini ya. Itu artinya Tuhan maunya Roko, bukan yang lain. Tapi Musa kan bilangnya kayak gini, Tuhan utus saja yang lain. Sudah banyak kita juga kayak gitu.
Jangankan diutus Tuhan ke Afrika. Kamu ya doa untuk sore. Jangan saya doa lo, doa makan. Itu lebih bisa doa, ya kan? Doa, saudara ya kan? Saya mah tahu itu dia bisa doa, tapi saya minta kamu. Saudara pikir kalau saudara Tuhan minta Anda, dia nggak tahu bahwa yang lain itu lebih jago dari Anda, ya? Waktu saya main musik, saya tahu yang lain lebih jago. Waktu saya melayani sebagai pendeta, saya tahu banyak pendeta besar yang lebih jago dari saya. Tapi Tuhan mau saya di sini pada waktu itu, ya. Jadi kadang kalau Tuhan itu benar-benar open sama kita, maksudnya kayak gini. Tuhan, kau kan tahu suaranya saya nggak enak. Yang itu suaranya lebih enak. Kok Tuhan open, kamu pikir saya nggak tahu suaramu nggak enak. Kamu tahu nggak, suaramu itu lebih parah daripada yang kamu tahu, gitu loh. Ya kan? Tuhan tahu. Nah, kayak gitu sakit hati, ya kan? Tapi aku tetap mau kamu, biarpun suaramu amburadul kayak gitu ya. Radio rusak aja jauh lebih baik dari suaramu ya. Tapi aku tetap mau kamu karena aku bisa memperbaiki suaramu. Nah, amin. Iya, nggak usah kasih tahu Tuhan yang itu lebih jago. Ya Tuhan semua sudah tahu ya. Nggak usah kasih tahu saya jelek ya, Tuhan lebih tahu. Lebih jelek daripada yang kau pikir. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah bisa jawab ini, siapa yang panggil kita, dan kita bisa jawab siapa yang Tuhan mau, yaitu saya, kita bisa jawab pertanyaan yang kedua. Yang kedua ialah, what? Apa yang Tuhan suruh? Setelah saudara kerja di sebuah perusahaan, saudara pasti tanya, saya disuruh apa, skop kerja saya apa, ya. Jangan sampai salah melakukan hal yang enggak disuruh sama kita, nah itu silly banget ya kan? Sudah bisa tahu ya. Saya pekerjaannya structural engineer, kadang suruh ngecek bangunan itu sesuai gambar enggak. Nah kalau ke lapangan, kalau bangunannya cuma satu yang under construction enggak apa-apa. Saya datang, banyak sekali yang lagi dibangun ya. Sudah bayangin, itu nomor belum jelas, belum kepasang kayak Anda sudah punya rumah gitu. Saya ngecek sini, terus saya bilang, enggak sesuai gambar. Ntar kamu lihat nomor berapa? Nomor 8. Ini nomor 10 gini loh. Aduh, ya itu kan silly. Benar enggak? Tapi seberapa banyak orang Kristen jadi capek pelayanan karena melakukan yang mestinya enggak dikerjakan, malah yang harus dikerjakan enggak dilakukan, dia melakukan kerjaan yang harus enggak dikerjakan. Nah, seperti gitulah saudara-saudara. Ya pasti capek. Ya capek. Dia kerjakan ini. Setelah dia laporan, bukan ini yang aku minta. Ya, nah saudara-saudara, coba kita lihat di sini ya. Tuhan bilang sama Musa kayak gini ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ya, jadi Tuhan itu punya global plan, tapi juga ada individual plan. Global misi, global call, dan juga ada individual call. Globalnya ini gini, Tuhan itu lihat bangsa Israel menderita, jadi dia punya plan, dia mau keluarin bangsa Israel, keluar dari Mesir, sudah gitu aja. Enggak kan, dibawa masuk ke tanah Kanaan. Untuk menggenapi rencananya, dia punya individual plan, yaitu dia panggil satu orang yang namanya Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Menuju, nah siapa yang bilang? Coba lihat nih, lihat. Terus, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Menuju, enggak diomong. Kenapa? Karena yang bawa masuk nanti Joshua. Jadi untuk melaksanakan tugasnya, Tuhan mungkin bisa bawa bangsa Israel melalui Musa dari keluar sampai masuk lagi. Itu up to him itu. Jadi global mission Tuhan itu pasti terlaksana. Tapi individual mission atau individual calling dari Tuhan itu butuh respon kita loh saudara. Ya, itu favor dari Tuhan buat Musa. Kenapa Musa? Tanya deh, kenapa Musa? Saya nggak tahu ya itu favor Tuhan. Tanya deh kenapa kalau global misinya Tuhan itu menyelamatkan dunia ini dia panggil Maria. Kenapa enggak istri saya? Nah, ya. Kurang apa istri saya? Jangan bilang kurang berat badan lo ya. Oke.
Ya. Nah, Tuhan panggil Musa. Ini individual call, ya. Nah, saudara-saudara, seberapa banyak termasuk saya, itu kita mikir kerjaan saya ini kalau kita nggak jelas dengan our scope of work, kita doing something else. Kerjaan kita, tugas saya sebagai pendeta saat ini menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran. Tapi seberapa banyak orang kayak pendeta kayak saya, kalau sudah nyampaikan kebenaran, saya pinginnya orang mendengar itu harus menerima kebenaran dan harus percaya dan harus tobat. Ayo saat ini, ayo tobat ya, kamu harus percaya ya. Saya paksain gitu ya. Saya harus sadar, yang bikin orang bertobat itu Tuhan. Tapi saya ambil tugasnya Tuhan. Kalau dia nggak tobat, aduh gagal hidup saya. Saya sebagai pendeta, saya nggak bisa menobatkan dia. Makanya saya capek, dia nggak tobat-tobat. Saya bilang kebenaran, yang benar itu saya nggak salah. Tapi saya sudah sampaikan kebenaran, dia nggak mau terima. Dia bilang ke orang lain, saya begini, saya jelek. Padahal kan saya lebih jelek dari apa yang dia bilang. Nah, ya kan. Nah, saudara-saudara, menyampaikan kebenaran our scope of work, oke. Tapi membuat orang percaya pada kebenaran itu kerjaan Roh Kudus. Ya, kalau nggak gitu Anda capek karena ngerjain kerjaannya Tuhan. Tuhan kerja apa ntar? Ya kan? Saudara-saudara, kalau kita tahu siapa bos kita, maka kita tahu our scope of work. Ini loh masalahnya. Seringkali kita nggak jelas panggilan kita karena bos kita banyak, kita dengar orang bilang ini, orang bilang itu. Saudara bayangin aja bos Anda banyak. Anda disuruh ke sini, tapi hari ini juga Anda disuruh ke sana. Tapi di jam yang sama Anda harus ke situ. Anda bingung nggak? Tapi Anda punya bos satu yang jelas bilang, Anda harus ke gereja pada sore hari ini jam 2 jangan telat. Nah gitu. Jelas kan? Walaupun istri saya bilang, tapi anak kita masih gini. Kita harus ke gereja. Ya. Jelas, ya jelas. Nah saudara-saudara, waktu saya ke sini, ke Christchurch ya, itu masa-masa yang gak mudah. Tadi diceritakan, saya dari Wellington, kita nunggu anak lama. 9 tahun lah baru lahir. Bukan 9 tahun mengandungnya, enggak ya. Itu 9 tahun itu nunggu dan sebagainya gitu lah ya. Sampai dia, pas sebulan sebelum dia lahiran, istri saya kan cuti hamil. Enggak dapat income, ya dapatlah dari government sedikit, lumayan. Tapi terus saya juga kehilangan kerjaan. Nah, gimana kacaunya enggak karu-karuan. Kehilangan kerjaan, saya cari kerjaan dong. Pinginnya di Wellington, masa harus pindahan. Kan kita bukan Yusuf and Maria, waktu baru mengandung terus pindahan gitu, bayi gitu. Aduh, maunya di Wellington. Saya cari, dapatnya di mana? Di Christchurch. Waduh, istri nangis-nangis, masa kamu pindahan terus anak ini lahir gimana orang tuanya? Masa saya ke rumah sakit sendirian? Nah, nggak bisa nyetir lagi, aduh. Ya udah saya decline itu. Akhirnya anak lahiran, tapi ini pengeluaran kok bisa jalan terus, tapi penerimaan kok nggak masuk ya, ini gimana ini? Nggak balance, sudah nggak karu-karuan. Terus anak lahir, dia nggak ngerti bapaknya nggak punya duit. Saya harus cari kerja, dapat kerja di Christchurch lagi. Ya udah saya, ya kayaknya kita mesti ke Christchurch. Saya pamitan sama gereja anak-anak teman-teman gereja Wellington. Mau nangis ya, aku nggak percaya kok Hendri pergi. Ya, aku juga nggak percaya. Aduh, ya udah akhirnya saya pergi. Istri nyusul setelah 2 bulan. Ya itu tadi fotonya di situ ya, berusaha senyum gitu kan sambil gendong anak. Itu nggak punya duit. Ya. Tapi pertama kali saya menginjakan kaki di Christchurch, di airport, saya melihat sebuah tulisan, Rebuild Christchurch. Ya. Itu gencar-gencarnya tahun sekitar 2015 karena Christchurch habis gempa. Terus saya baca, church, gereja. Mulai saya baca, Christchurch, keren ya, gereja Kristus. Rebuild Christchurch, bangun kembali gereja Kristus. Kayak nohok ke saya. Kenapa? Saya seorang engineer. Itu perkataan kepada saya. Artinya kayak gini, saya datang ke situ memang untuk rebuild Christchurch bersama semua para engineer yang lain. Tapi kalau dibilang bangun kembali gereja Kristus, that's personally for me. Waktu saya rasakan. Dan itulah yang menjadi pegangan saya selama saya nggak tahu waktu itu berapa lama, saya harus rebuild his church. Christ Church, jelas buat saya. Ya,
Itu misi calling buat saya. Nah, ada hal yang waktu itu saya nggak pernah pikirkan, yaitu time frame. Saudara pernah kepikir bahwa saudara kerja harus ada time frame, benar nggak? Saudara mau nggak saya bangunin rumah? Tapi gini ya, saya bangunin tapi mulainya ya terserah saya. Kalau saya ingat ya saya kerjain, selesainya ya kalau saya ingat lah ya. Anda mau kayak gitu? Tuhan juga nggak mau lah ya kan? Tuhan maunya ya saat itu ya, time frame. Kalau saudara lihat kita baca di sini Moses and Joshua. Nah ini ya dikatakan di sini langsung ayat 2 aja. Hambaku Musa telah mati. Siapa yang nggak tahu? Sebab itu bersiaplah sekarang. Buat Musa waktunya sudah selesai. Buat Joshua waktunya mulai. Enggak bisa. Musa mau mati enggak bisa Tuhan. Ini orang Israel belum masuk tanah Kanaan. Napas saya ditambah Tuhan supaya Israel masuk. Enggak bisa. Dan Joshua juga enggak bisa. Musa sudah mati. Waduh saya belum siap. Mati ya mati. Aduh ini orang gimana loh yang enggak bisa. Tahu mulai, tahu selesai. Amin. Ya. Amin ya. Saudara banyak orang mau mulai, enggak mulai-mulai ya. Tuhan panggil, wah alasannya luar biasa rohani. Sebentar ya Tuhan saya doa dulu. Yang manggil Tuhan loh. Saya doa dulu sama siapa? Sama Tuhan loh. Terus alasannya gini, saya kesini kan untuk studi. Oke bagus untuk studi. Saya ini mau ujian akhir loh Tuhan. Oh ya Tuhan, baru tahu saya Tuhan. Baru tahu kalau mau ujian akhir. Habis ujian akhir, nanti habis ujian akhir kita doakan ya. Kamu lulus, lulus ya. Oke mau melayani. Saya konsentrasi cari kerjaan. Oke kita doakan kamu cari kerjaan. Akhirnya puji Tuhan dapat ya. Ayo mau melayani. Tapi masih trial period. Trial period ini saya harus konsentrasi. Waduh ya kita doakan ya. Lulus. Wah. Tapi saya ini, sekarang saya dapat gandengan sebentar lagi mau merit loh Tuhan. Ya, saya konsentrasi mau menyiapkan merit saya. Nanti kalau sudah berumah tangga makin kokoh pelayanan kita bersama suami istri. Ya, setelah merit wah sibuk. Ya honeymoon dulu dong ya. Habis itu pregnant. Enggak tiba-tiba sih ya, memang direncanakan ya. Masa tiba-tiba, gitu terus sampai Tuhan sebentar lagi cucu saya ini mau merit. Saya nanti kasih aduh. Kapan mau mulai ya kan? Mohon maaf medok saya ya keluar. Aduh. Nah saudara-saudara selesainya juga kayak gitu. Tuhan tahu kapan kita selesai. Tapi mungkin kita nggak tahu. Perhatikan seperti perumpamaan talenta itu. Dikasih talenta. Saudara jagonya gimana? Talentanya gimana? Kalau nggak selesai, useless. Ngerti ya? Saudara jago bikin soal, ujian, selesai nggak selesai dikumpulkan. Loh, satu soal aja belum selesai, mau dapat berapa? Saudara pada waktu saya lanjut ya cerita ya. Saya di Christchurch, saya melayani di sini sebagai gembala. Tahun pertama saya bukan pendeta saudara. Ya. Insinyur. Tahun kedua juga belum. Tahun ketiga lah saya menjawab, saya mau jadi pendeta, ditahbiskan jadi pendeta. Bulan Februari lah, awal Februari. Dan tugas saya yang pertama ialah membuat struktur. Membuat struktur dari gereja itu. Menurut yang FGF punya. Waktu itu ada Pastor Lemon dari FGF Surabaya yang kasih arahan begini. Ada L1, L2, L3 dan sebagainya ya. Bukan L4, lu lagi. Harus ada jelas L1, L2, L3 ya. Buat saya membuat strukturnya gereja itu ternyata enggak mudah. Kenapa? Lebih gampang buat saya membuat strukturnya bangunan. Karena struktur bangunan batu ditaruh dia diam. Ya, kalau orang membuat struktur gereja, orang ditaruh situ bisa, kenapa harus saya di sini? Ya, yang satu dipindah dari sini ke situ. Loh kenapa? Waduh saya bingung sekali. Saya menghadapi orang-orang dan saya juga, sangat terbatas, belum ada pengalaman dan sebagainya. Mungkin saya nyakitin hatinya orang, saya hari ini mohon maaf saudara-saudara yang pernah, saya mohon ampun saudara-saudara, benar ya. Ini bukan saya loh, Tuhan loh maunya ya saudara-saudara ya. Damai deh ya, damai ya. Oke. Tapi dalam waktu, saya dikasih waktu 3 bulan, saudara selesai. 4 bulan saudara, untung saya nggak di kick out ya. 4 bulan. Setelah 4 bulan saya ini publish di sini ya, kita doakan. Nah, mulai kerja dengan tim yang baru, enggak gampang juga. Ini masih adjustment, ini yang saya belum kenal, gimana cara kerjanya di sini dan sebagainya.
itu 4 bulan berarti bulan 6. Bulan 8 saya terima surat cinta dari company saya dan bilang bahwa kantor di Christchurch akan ditutup. Loh, yang di Auckland masih ada tapi yang di Christchurch itu maksudnya apa? Maksudnya saya di kick out. Iya, kurang lebih seperti itulah. Waduh, saya mikir, ini ada apa lagi ya? Dulu di Wellington masalahnya juga mirip-mirip seperti itu. Terus saya, ya mau nggak mau saya harus cari kerjaan. Di mana saya cari kerjaan? Di Christchurch lah, ya masa di Kutub Selatan sana, yang benar aja. Di Christchurch saya cari, ternyata pintu tertutup buat saya. Cari, saya sampai singkat cerita saya dapat offer. Wah, kali ini ada 3 perusahaan yang kasih saya offer. Wah, bangga sekali. Dulu 1 aja merucut gini ya. Sekarang 3, Saudara. Tapi semuanya di luar Christchurch. Aduh, gimana nih. Terus saya mikir kayak gini. Tuhan, ngomong nih sama Tuhan ya. Tuhan kan yang bos saya kan. Gimana sih? Christchurch kan belum selesai. Gerejanya baru aja bikin structure. Terus Tuhan tanya. Ini saya bahasakan ya supaya gampang. Visi misi kamu, tugas kamu, scope of work. Your scope of work apa? Rebuild Christchurch. Waduh, yakin saya ngomong sama Tuhan. Terus sudah selesai belum? Ya belum, baru selesai. Kamu datang ke Christchurch sebagai apa? Engineer, structural engineer. Apa yang dikerjakan engineer? Bikin structure. Structure-nya sudah selesai belum? Sudah Tuhan. Iya. Sudah, yang kemarin kan sudah. Terus, mau ngapain kamu? Iya ya, ngapain? Sudah kan. Bagi seorang, mungkin saudara berusaha nangkep, tapi bagi seorang engineer seperti saya ngerti betul. Saudara bangun rumah, awal-awal itu structure, bikin pondasi, gak mungkin tukang cat datang-datang, tanahnya saya cat, gak mungkin. Pondasi bikin, rangka bikin. Kalau sudah itu dia kerja sendiri. Setelah jadi baru orang-orang lain masuk. Tukang gip pasang, genteng masuk pasang, pipa pasang ya. Tukang cat datang ya, listrik kabel-kabel pasang. Kalau saya nongol di situ terus ngapain? Gitu loh. Saya jadi mulai ngerti, tadinya kalau enggak saya baper. Coba bayangin ya, saya di Christchurch awal-awal itu saya merasa sendirian banget. Saya punya sahabat teman-teman di Wellington tuh banyak. Saya tunggu kapan ya kamu kesini. Nengok aja aduh jarang-jarang ya. Apalagi pindah ya. Tapi bayangin ya. Setengah tahun, 6 bulan sebelum saya keluar dari Christchurch, Pastor Denny kesini. Oh enggak dari dulu. Setahun sebelum saya pindah, Pastor Tulus kesini. Waktu itu masih Tulus kesini. Sebulan sebelum itu, Mas Adi kesini. Setelah saya pindah tambah banyak kesini. Roko kesini, loh ya semua kesini. Lo sentimen lah sama saya ya. Lo gimana ya. Masa pada waktu saya kerja sendiri kamu gak kesini. Sekarang saya sudah pergi kalian bondong-bondong kesini. Aduh sakitnya itu sampai di sini loh saudara. Tapi saya belajar ngerti bahwa kamu ngapain di situ. Sudah selesai, sudah kerjain yang lain. Justru mereka harus datang ketika kamu sudah selesai gitu. Sudah bisa ngerti? Yesus harus naik ke surga. Roh Kudus datang. Musa mati, Joshua kerja. We have to understand. Kalau kita tahu bos kita Tuhan. Langsung aja cepat ya. Oke. Kalau sudah tahu ini, tadi who, yang kedua what, kita tahu time frame kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan ya saudara-saudara. Karena kita nggak tahu, saya juga nggak tahu kapan itu ya. Yang ketiga, nah ini baru how. Gimana ya? Tadi kan pertanyaan gimana ya? Kalau saudara bisa jawab yang pertama, jelas, yakin Tuhan bos saya. Saudara bisa jawab yang kedua. Saudara bisa jawab yang kedua, scope of work saya di sini apa? Rebuild Christchurch. Time frame-nya Tuhan sudah kasih. How? Ini mah simple. Ayo langsung aja cepat ya. Gimana kita memulai? Gimana kita menyelesaikannya? Kalau Tuhan bicara sama Musa, nih kalau kita, saudara bacalah pasal 3, pasal 4 ya. Saya baca cepat aja ya. Musa bilang sama Allah gini, siapa aku ini Tuhan, maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir.
Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Musa kan bilang, siapa aku ini? Tuhan jawabnya, bukan kamu, aku. Aku yang akan menyertai engkau. Jadi, it's not about me. It's about God. Kita seringkali sibuknya itu, aku nanti gimana ya? Aku ini gimana ya? Aku. It's not about you. Aku nggak bisa. I know. Aku ini bodoh. Kamu lebih parah dari itu, aku tahu. Ya, it's not about you. Ini aku. Aku yang bawa keluar bangsa Mesir ke negeri Kanaan. Kamu cuma jalanin aja. Aku akan nyertai engkau, aku yang kerja. Ya, amin. Ya, kalau kita tahu itu Tuhan, kita ya nggak harus selalu bingung, kita tahu Tuhan menyertai kita ya. Lanjut aja yang kedua nih, terus masih nego lagi nih Musa. Sahut Musa, bagaimana jika mereka nggak percaya? Langsung aja Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Tongkat. Itu buat apa? Iya kalau kaki sakit gitu bisa pakai tongkat. Iya, kaki sakit. Ada yang kakinya sakit di sini pakai tongkat. Aduh. Mungkin mau jadi Musa dia kali ya. Nah saudara-saudara. Musa mungkin gak punya apa-apa. Dia tahu tongkat itu buat apa. Ya. Dia pernah punya pedang mungkin ya. Dia pernah punya apa. Tapi Tuhan gak, aduh. Kamu bisa ini enggak, bisa itu enggak, bisa ini enggak. Enggak, sudahlah. Kamu bisa apa? Bisa datang ya sudah datang dulu. Kamu bisa apa? Kamu, ya saya cuma bisa ini baca pengumuman, ya itu dulu. Mulai dari apa yang ada pada kita. Ya, mulai. Kalau orang lain bilang kayak gini saya kurang ini, ya sudah kamu ini jalani dulu. Ya, yang ada padamu. Ya, karena apa? Yang kerja itu Tuhan. Ya, terus lanjut aja ya. Yuk saudara kita mulai dari apa yang pada kita. Oleh sebab itu, nah Tuhan bilang, aku yang akan menyertai engkau, menyertai lidahmu. Dia bilang kan, aku gak pandai bicara Tuhan. Ya, Tuhan tahu, aku yang mengajar engkau. Artinya, kalau kita dipanggil Tuhan, kita mau belajar. Gak hanya belajar, mau diajar. Seberapa banyak ya, nih perhatiin. Seberapa banyak orang mau pinter. Benar ya, makanya orang sekolah. Tapi sekian banyak orang yang mau pinter itu, seberapa persen yang mau belajar? Kalau di S1 saya bisa lihat yang mau duduk di depan cari ilmunya, sama yang duduk di belakang nggak kelihatan kan, nggak kelihatan. Itu, aduh, ya kan. Siapa yang mau belajar? Dan Tuhan bilang aku akan mengajar engkau. Selain mau belajar, seberapa banyak orang mau belajar, tapi nggak banyak orang mau diajar. Apalagi yang ngajar itu bukan apa-apa, lebih mudah. Kalau yang ngajar profesor, iya. Kalau yang ngajar orang biasa nggak banyak pengalaman. Waktu saya ditanya teman-teman di sini, Henry, ayo mimpin kita untuk ini persekutuan kita jadi gereja. Terus Pastor Gela juga bilang, ayo Ko Henry mau nggak mimpin? Saya bilang, yes saya mau, tapi saya minta satu hal. Apa? Saya minta dimentor, saya minta diajar. Dan saya minta Pastor Gela, kamu yang jadi mentor saya. Saya bilang gitu sama. Walaupun Pastor Gerald itu jauh lebih muda dari saya. Waduh, sorry. Ketahuan umur saya, nah iya. Tapi dia lebih muda, tapi saya respect. Saya mau belajar dari dia. Waduh, saya lugu banget pada waktu belajar jadi pendeta gitu ya. Aduh, saudara-saudara ya. Tapi saya mau belajar ya. Saya mau belajar dan saya mau diajar. Ada orang kalau mendengar, khotbah dari pendeta besar. Wah, mau dengar, mau duduk. Kalau pendeta nggak besar gitu. Apalagi kalau yang ngomong suaminya sendiri. Atau istrinya sendiri. Apalagi anaknya, aduh. Saya belajar peka ya sama Tuhan. Suatu saat istrinya nyeletuk atau anak bilang apa gitu. Itu bisa bicara loh sama saya. Tuhan bisa bicara melalui sesuatu. Daddy, we have to pray. Misalnya kayak gitu ya. We have to pray. Oh oke. Sesimpel itu, saya mau belajar. Saya mau learn. Karena Tuhan bisa pakai siapapun. Enggak jauh-jauh ya, Naaman yang nginjilin dia pembantunya. Ya, mungkin enggak langsung lihat Naaman, tapi dia mau dengar. Kalau enggak ya tetap pusta, korengan ya, enggak karuan gitu. Untunglah ada pembantunya ya saudara-saudara ya. Jadi kasihlah pembantu Anda.
mau diajar. Ini berbicara mengenai humbleness ya saudara-saudara. Dan juga ya mau diajar berbicara mengenai humble. Kita belajar rendah hati. Dan juga faithful. Yang namanya belajar itu enggak sekali, oh saya langsung bisa. Anak saya kalau belajar keyboard, aduh enggak bisa, berarti I'm not good ini. No, karena kamu enggak bisa makanya kamu belajar. Coba besok lagi. Itu namanya faithful. Karena belajar itu kaitannya dengan waktu. Yang kaitannya dengan waktu itu faithful. Makanya at the end Tuhan bilang, berbahagialah engkau hambaku yang baik aja. Baik hari ini, besok baik. Lusa baik, orang benci Anda baik. Oh yang itu tunggu dulu Tuhan. Enggak mudah sih, tapi Tuhan mau kita setia. Orang benci sama kita, Tuhan itu baik loh. Ada orang jahat di muka bumi berapa miliar, Tuhan tetap kasih mataharinya. Tuhan ya, oke. The end, ya. Terus, in the last point lah ya. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kuutus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Makanya sekarang aku ganti pakai Harun aja ya. Bukan kamu, masa gitu ceritanya? Enggak kan? Ia pandai bicara dan ini loh yang saya bilang tadi yang saudara ketawa. Ini benar ada di Alkitab saudara. Harun pandai bicara, kamu enggak. Tapi aku tetap pakai kamu. Ya, terus langsung aja. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Terus, maka engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu dalam mulutnya. Langsung aja ayat 16, ia harus bicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Menjadi penyambung lidahmu. Saudara saya dalam melayani, ini juga seringkali seperti Musa. Gak pintar ngomong. Makanya saya jadi engineer. Hubungannya sama angka-angka. Sama batu, sama besi. Kalau sama orang, wah takut saya. Ya kan? Makanya saya main musik. Ya paling tus-tus aja. Ya kan? Nah, sama orang, aduh takut saya. Gitu. Nah, waktu saya melayani di sini, mungkin ada beberapa orang yang mungkin mau kasih usulan. Oh sebaiknya kayak gereja bukan kayak gini tapi kayak gitu. Ada yang mungkin kurang sepaham sama saya, sungkan ngomong sama saya. Tuhan itu menyediakan orang yang membantu dalam pelayanan saya. Yang saya bisa kerjasama. Ini cerita dikit aja ya. Waktu saya nyampe di Christchurch, itu sebenarnya untuk kerjaan. Saya ditaruh di sebuah kayak ya akomodasi selama 2 minggu. Istri saya dan anak saya masih 1 bulan waktu itu, belum 1 bulan. Ada di Wellington, di tempat itu si yang punya penginapan bilang, oh kamu dari Indonesia ya? Di sini ada loh yang orang dari Indonesia. Oh ya, tiba-tiba ada seseorang datang naik sepeda dan, nah ini dia. Oh kenalan, namanya Trias. Ya, orang yang lama tahu sih. Iya, terus ngobrol-ngobrol. Oh iya, dia sekolah S3 di sini sementara ya, pasti nggak lama kan di sini, cuma 3 tahun 4 tahun gitu mestinya. Terus dia bilang, Nasrani ya? Wah dia tanya kayak gitu, mungkin wajah saya agak berkilauan atau gimana gitu ya. Oke Nasrani gitu ya. Oh iya aku tahu, iya. Di sini ada persekutuan Indonesia loh. Oh ya gitu ya. Apa persekutuannya yang tiap hari Sabtu? Oh iya betul. Persekutuan tiap bulan ya? Iya betul, tiap hari Sabtu ya? Oh iya betul. Terus saya diajak, datang ya. Ya deh, saya datang deh gitu ya. Dia nggak tahu saya juga dari FGF gitu ya. Nah akhirnya saya datang, ya rajin di situ. Akhirnya dia tahu, ya ini mah orang sendiri gitu ya. Tapi dialah yang setia juga melayani bareng-bareng saya. Dan Tuhan pakai dia untuk, ya ini penyambung lidah. Dimana kalau saya mau nyampe ini something, orang belum tentu bisa nerima. Tapi melalui dia bantu saya. Dan orang-orang ada masukan apa dia bisa kasih ke saya. Dan saya sangat terbantu. Itu di Christchurch. Ada beberapa teman lain ya. Enggak semuanya saya ceritain di sini ya. Waktunya kan enggak banyak ya. Waktu di Palmin ada Michelle tahu nih ya. Di sana banyak students Papua. Ada yang dari Papua di sini? Loh enggak ada. Kayaknya enggak ada deh, benar-benar enggak ada. Saya lihat wajah-wajahnya enggak ada ya. Banyak banget students dari Papua situ. Anak Papua ini sebenarnya bagus, erat sekali persahabatannya, bahkan mereka mau nolong
mau bayarin apa dan sebagainya. Kalau ini kekurangan dan sebagainya. Benar loh. Itu. Bisa deh main ke sana deh, Palmi ya. Ya, ini Michelle tahu ya. Tapi kesulitannya buat saya, untuk masuk lingkungan mereka itu enggak gampang. Karena mereka eksklusif sekali ya, antara mereka. Ya mungkin karena saya dianggap sebagai orang suci, walaupun saya suci ya. Nama saya kan Hendri Suciadi. Ya, itu nama saya saudara. Ya, jadi saya pernah ngobrol, oh ini ada 8 anak Papua, saya ngobrol. Oh, dari mana? Terus 1 pergi, 2 pergi, 3, sampai tinggal 1. Oh permisi ya Bapak, saya mau ke sana. Loh saya ngobrol sama siapa gitu ya. Aduh saya sudah berbaik-baik hati gitu ya. Tapi saya bersyukur ada 1 anak namanya Tikva ya, misal tahu ya. Dia bukan dari Papua, dari Indonesia Timur, dari Timor ya. Dia melayani sungguh-sungguh dan dia bisa masuk karena maksudnya dia bisa masuk ke lingkungan mereka. Dan melalui Tikva inilah saya bisa tahu kebutuhan mereka apa. Dan pelayanan saya banyak terbantu. Kalau kita nggak tahu panggilan kita pasti insecure dengan orang-orang yang kelihatannya lebih jago dari kita. Nih, Harun lebih jago ngomongnya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan pakai dia. Iya, ayo, kenapa enggak kan? Nah intinya di sini, kalau saya ini ya, mungkin Anda lihat ini. How, ini ada 4 poin, Anda bisa cari sendiri, pasti lebih banyak lagi. Pertama, kalau Tuhan panggil, Tuhan itu pasti sertai. It's not about you, it's about God. Dan mulailah dari apa yang ada pada Anda. Anda bisa barista bikin kopi. Ya. Terima kasih yang tadi bikin kopi buat saya. Ya. Mau belajar, mau diajar, belajar rendah hati. Dan pasti Tuhan pelengkapi. Ya. Kalau saudara, ini saya review lagi ya. 3 pertanyaan ini masih ingat. Yang pertama ialah, siapa yang panggil kita? Dan siapa yang Tuhan panggil? Anda, bukan yang lain. Yang kedua, what? Apa kerjaan kita? Tanya sama Tuhan. Jangan terlalu bingung sama orang lain bilang apa. Orang bilang boleh didengerin, tapi belum tentu harus dilaksanakan. Tapi kalau bosnya bilang harus dilaksanakan. Karena itu bos kita. Ya. Dan kita tahu, belajar ngerti time yang Tuhan kasih sama kita. How, kita tahulah. Tuhan sertai kita. Ya. Ayat yang tadi kita baca lagi, tapi saudara lihat ini, saya highlight di sini ya. Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Anda terpanggil untuk ngikuti rencana Allah, pasti Tuhan itu kerja. Don't worry. Gampang? Enggak gampang buat kita. Buat Tuhan, dia yang kerja kok. Saudara boleh tundukkan kepala. Hari ini saya mau ngajak kita semua merenungkan. Ini jangan hanya sebagai informasi, jangan hanya sebagai khotbah, nanti ini gini gitu. Saya juga sudah menjalani. Enggak gampang saudara-saudara untuk pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu cost-nya itu luar biasa, biayanya mahal, baik secara materi, juga secara perasaan. Harus adaptasi lagi, harus kenal orang yang baru, belum tentu di tempat yang baru. Ini sesuai ekspektasi kita, tapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Kalau saya mau lebih emphasize lagi, bahkan Allah itu yang bekerja. Bagi kita yang mau meresponi panggilan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Saya berdoa untuk di tahun yang baru ini saudara mau meresponi panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Panggilan Tuhan secara global pasti terjadi. Kalau Tuhan bangun gereja pasti dia bangun. Tuhan bilang di Mazmur, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sia orang membangunnya. Jadi kita tahu kalau Tuhan yang bangun gerejanya, sia-sia orang yang berusaha menghancurkannya juga. Itu proyeknya Tuhan, itu rumahnya Tuhan. Tapi untuk membangun rumah itu, hari ini dia panggil Anda. Yang lain aja. No. Anda. Spesifik kamu. Spesifik Anda. Spesifik. Saya berdoa untuk saudara-saudara semua di tahun yang baru ini. Kita mau meresponi panggilan Tuhan. Kalau kita tahu siapa yang panggil kita, dia punya rencana yang baik buat kita. Jangan sampai kita kita lewatkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita nggak hidup dalam God's plan.
Kalau kita nggak mau dipanggil Tuhan, nggak mau responi panggilan Tuhan, kita akan kehilangan apa sih maunya Tuhan, yang dipanggil aja nggak mau. Tapi kalau kita mau responi panggilan Tuhan, saudara-saudara, setelah saya jalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, sekarang saya tahu, ternyata Tuhan loh yang kerja selama ini. Tuhan loh yang bawa saya ke Palmi. Tuhan loh yang mempertemukan saya sama ini, sama itu. Tuhan yang kerja. Saya nggak cari-cari orang di sana. Tuhan yang mempertemukan sama si A, sama si B. Tentu aja nggak gampang, nggak langsung gampang. Tapi Tuhan yang kerja. Setelah saya jalani, saya tahu Tuhan yang kerja. Setelah kita jalani panggilan Tuhan, kita bisa baca ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah sebenarnya yang kerja. Bukan saya. Buat mereka yang mau penuhi panggilan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya berharap, saya doa. Jangan anggap ini hanya sebagai informasi khotbah, tapi ini penuhi panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Kalau hari ini mungkin Tuhan sudah bicara sama Anda secara pribadi, aku mau kamu responi panggilan Tuhan. Responi panggilan Tuhan. Responi panggilan Tuhan. Haleluya.